Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari laporan kami mengenai analisis perbandingan metodologi dalam pengembangan sistem informasi penjualan dan inventaris koperasi mahasiswa. Sebelum kami mulai melakukan presentasi, perkenalkan saya Dita Minanta dengan NIM 251050110. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Bramandardan dengan NIM 2510501029. Perkenalkan nama saya Rasa Ahmad Nur dengan NIM 22155011004. Nama saya Zainal Hafiz dengan NIM 2510501022. Dan nama saya Abdurrahman Irwansyah dengan NIM 2510501011. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus koperasi mahasiswa ini. Sebuah koperasi mahasiswa diadakan di dalam kampus dan masih menggunakan Excel dan juga laporan secara tulis untuk melaporkan data barang, untuk melaporan data keuangan dan juga melaporkan stok yang ada. Dengan hal ini ada beberapa masalah yang dihadapi, dan sebagai solusi koperasi ingin membuat sistem informasi penjualan dan inventaris yang terintegrasi dengan bendahara, kasir, dan juga ketua koperasi. Tapi di sini ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti kebutuhan koperasi yang masih sering berubah, seperti anggaran yang sangat terbatas, tim yang terbatas yang terdiri dari 1 dosen pembimbing, 2 kasir, dan tim UX dan juga tim programmer. Lalu ada juga waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 4 bulan. Dan oleh karena itu perlu dilakukan secara tepat analisis perbandingan untuk memperoleh metodologi yang paling tepat untuk digunakan. Nah, setelah membahas latar belakang kasusnya, sekarang kita akan membahas perumusan masalah. Di sini kelompok kita ada 5 rumusan masalah yang akan menjadi fokus dari analisis kelompok kami. Yang pertama ada mengapa data stok barang sering tidak sesuai dengan kondisi fisik. Nah, itu disebabkan karena pencatatan stok barang masih manual dengan menggunakan buku, sehingga jika ada terjadinya kesalahan pencatatan bisa menyebabkan tidak sinkron dengan kondisi fisik yang ada dari pencatatan tersebut. Yang kedua ada mengapa proses pembuatan laporan penjualan keuangan masih memerlukan waktu yang lama dan kurang efisien. Nah, ini bisa terjadi karena data transaksi dikumpulkan terlebih dahulu dan direkap ulang. Nah, jadi kalau kayak gitu tuh bisa bikin waktu lama karena harus direkap ulang lagi, nggak langsung otomatis terdeteksi datanya. Yang ketiga ada apa penyebab yang sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi yang masih manual. Nah, kalau transaksi masih manual tuh sering banget terjadi human error. Nah, kalau human error ini tuh bisa terjadi karena manusia salah menghitung atau salah menulis dari stok barang tersebut. Nah, ini salah satunya bisa menjadi yang tadi juga, yang nomor 2 bisa bikin lama waktu dan bikin nguras waktu untuk pencatatan stok barang. Yang keempat ada bagaimana dampak pergantian pengurus koperasi terhadap pengelolaan data dan dokumentasi operasional. Nah, kalau dari pergantian koperasi ini kan tidak ada riwayat dokumentasi yang jelas dari data tersebut. Jadi kalau misalnya ada pengurus baru, nggak bisa langsung mulai lagi, jadi harus dimulai dari awal lagi karena tidak ada riwayat dokumentasi yang jelas dari data tersebut. Yang terakhir, bagaimana meletak sistem informasi penjualan dan inventaris yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan kasir, bendahara, dan ketua koperasi. Nah, di tiga kasir, bendahara, dan ketua koperasi ini kan sangat kritikal di dalam sebuah organisasi dan koperasi. Jadi untuk merancang sistemnya tuh harus dibutuhkan sistem yang oke buat ketiga tersebut. Untuk kasir kita butuh input transaksi yang cepat, dan untuk bendahara kita butuh laporan keuangan yang akurat, dan untuk ketua koperasi kita butuh gambaran umum untuk stok dan penjualan barang. Baik, setelah rumusan masalah yang dijelaskan tadi, kami memaparkan tujuan analisis pada kasus kali ini adalah: pertama, untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi penjualan dan inventaris yang sesuai dengan kondisi operasional koperasi mahasiswa. Lalu yang kedua, untuk menganalisis metodologi pengambilan sistem informasi yang umum digunakan seperti metode agile, waterfall, dan prototype, serta kelebihan dan kekurangannya. Lalu untuk yang ketiga, untuk membandingkan metodologi secara sistematis berdasarkan aspek fleksibilitas, efisiensi waktu, dan biaya. Kemudian implementasi serta kemampuan pengguna dalam mengaplikasikannya. Lalu untuk yang keempat, untuk menentukan metodologi pengembangan sistem yang paling tepat dan relevan.
dan relevan dalam mendukung pembangunan sistem informasi penjualan dari inventaris mahasiswa. Ya, selanjutnya ada manfaat analisis, di mana yang pertama itu manfaat bagi penulis. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan analitis dalam mengimplementasikan teori manajemen dan proyeksi ke dalam kasus nyata, khususnya dalam merancang sistem informasi di tengah keterbatasan sumber daya dan juga waktu yang sangat terbatas. Yang kedua, bagi UPN Veteran Jakarta sebagai referensi akademik dalam pembangunan sistem informasi internal lingkungan dan bukti nyata kontribusi intelektual mahasiswa dalam memecahkan masalah operasional di organisasi mahasiswa. Yang terakhir itu bagi koperasi mahasiswanya dapat menghasilkan rekomendasi solusi digital yang tepat sasaran untuk mengatasi masalah pencatatan manual, sehingga pengelolaan stok, transaksi, dan juga laporan keuangan menjadi lebih akurat, efektif, dan terdokumentasi dengan baik. Oke, selanjutnya untuk bagian landasan teori itu ada namanya konsep sistem informasi. Apa itu konsep sistem informasi? Jadi sistem informasi itu adalah kumpulan dari subsistem yang saling terhubung dan juga bekerja sama secara terpadu untuk menghasilkan atau memiliki tujuan yang sama. Dan juga subsistem ini diantaranya itu adalah hardware, software, lalu ada brainware, kemudian ada prosedur, lalu database dan juga jaringan komunikasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya SDLC. Apa itu SDLC? SDLC sendiri itu adalah System Development Life Cycle atau semacam kerangka kerja yang menjadi dasar landasan dalam pemakaian pendekatan dengan metodologi tertentu seperti agile, waterfall maupun prototype tadi. Nah, di dalam SDLC itu terdapat beberapa tahapan. Pertama itu adalah planning atau perencanaan, kemudian ada analisis ataupun menganalisa, kemudian ada desain untuk merancang, kemudian ada implementasi untuk melakukan implementasi dari hasil perencanaan dan desain tadi. Kemudian ada namanya itu pengujian ataupun testing, yang dimana setiap sistem yang baru dibuat harus diuji agar terlihat kualitasnya apakah layak untuk dipakai atau tidak. Kemudian terakhir itu ada namanya pemeliharaan agar sistem dapat dipakai secara berkelanjutan. Kemudian ada juga konsep dari manajemen proyek. Apa itu konsep dari manajemen proyek? Nah, konsep manajemen proyek itu diantaranya itu adalah konsep untuk mengelola proyek-proyek untuk pembuatan sistemnya sendiri. Nah, di dalam pernyataan Wijoyo et al, konsep manajemen proyek itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu ada scoping ataupun penentuan dari cakupan si manajemen proyek itu sendiri. Lalu ada planning, perencanaan, estimating untuk mengestimasi waktu, kemudian ada scheduling ataupun penjadwalan, kemudian ada organizing ataupun pengelolaan organisasi, lalu ada directing, itu adalah mengarahkan, lalu ada controlling atau mengawasi, kemudian ada juga closing untuk penutupan. Nah, selanjutnya dari SDLC tadi, tujuan SDLC itu sendiri yaitu adalah untuk memastikan proyek dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tepat waktu. Kemudian alasan atau faktor pemilihan metodologi sendiri itu pertama itu ada kejelasan kebutuhan, lalu kedua itu ada keakraban dengan teknologinya, dan ada kompleksitas dari sistem itu sendiri, serta ada keandalan dari sistem yang dibuat, lalu ada waktu dan jadwal proyek yang sudah ditentukan, dan juga ada transparansi dari jadwal proyek. Selanjutnya saya akan membahas analisis kasus. Nah, kita akan identifikasi masalah organisasi. Yang pertama ada tidak sesuai data stok barang. Nah, ini data di buku tidak sesuai dengan data yang ada di rak koperasi karena pencatatan manual tidak real time.
Yang kedua ada lamanya proses pembuatan laporan. Nah, lama ini bisa disebabkan karena pencatatan masih manual. Jadi laporan mingguan atau bulanan penjualan harus dicari lagi, direkap ulang dan dari berbagai sumber data yang ada yang direkap. Yang ketiga ada kesalahan pencatatan transaksi. Nah, ini terjadi karena tidak ada sistem validasi otomatis, jadi bisa ada salah input yang bisa menyebabkan data keuangan akan error. Yang keempat ada kurangnya dokumentasi operasional. Nah, ini yang tadi yang dirumuskan Mas kalian tadi ya. Jadi aktivitas harian koperasi tidak tercapai dengan baik. Yang kelima ada belum adanya sistem terintegrasi. Jadi kasir, bendahara dan ketua bekerja dengan data yang terpisah-pisah. Selanjutnya dari masalah-masalah yang tadi kita akan membahas tentang kebutuhan sistemnya. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu kita ada sistem dapat mengolah data barang. Yang kedua sistem dapat mencatat transaksi penjualan secara otomatis. Yang ketiga ada sistem dapat memperbarui stok barang secara real time. Yang keempat ada sistem dapat menghasilkan laporan penjualan dan keuangan secara otomatis. Yang kelima sistem dapat digunakan oleh beberapa pengguna. Nah, ada juga kebutuhan fungsional untuk mengetes kualitas sistemnya. Yang pertama ada sistem mudah digunakan atau bisa kita sebut user friendly. Yang kedua memiliki tingkat akurasi data yang tinggi. Yang ketiga sistem dapat diakses dengan cepat dan stabil. Yang keempat sistem memiliki keamanan data atau hak akses pengguna. Yang terakhir yang kelima sistem dapat dikembangkan dengan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang analisis kasus tapi yang karakteristik proyek. Di sini ada keterbatasan waktu. Nah, terus setelah keterbatasan waktu ada keterbatasan anggaran dan tim mengembang yang kecil. Terus ada kebutuhan sistem yang bersifat dinamis dan ada juga risiko proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan metodologi proyek seperti yang sudah dipelajari di kelas. Jadi ada 3 metodologi seperti waterfall, agile, dan juga prototype. Jika waterfall diimplementasikan dalam koperasi, misalkan seperti kebutuhan koperasi perlu ditulis dulu secara lengkap dalam dokumentasi selama 1 bulan pertama. Lalu setelah dokumentasi dilengkapi, baru melakukan pengerjaan hingga selesai. Untuk agile dipecah sebagai pengerjaannya, seperti 2 minggu pertama untuk kasir, 2 minggu selanjutnya untuk bayaran atau stok gudang. Lalu jika prototype adalah menggunakan tim UI UX untuk menggunakan gambar sketsa terlebih dahulu. Jika diperbandingkan, ada 5 kriteria perbandingan. Yang pertama ada kejelasan kebutuhan. Jika dalam waterfall sangat baik untuk kebutuhan yang sudah baku dari awal. Nah, masalahnya operasi ini kebutuhannya masih belum jelas. Lalu untuk agile sangat baik jika kebutuhan masih belum jelas atau dinamis. Ini sangat baik untuk keadaan yang dilakukan saat ini. Lalu ada kebutuhan prototype, yaitu baik untuk menggali kebutuhan yang belum dipahami oleh pengguna. Nah, lalu untuk kriteria selanjutnya adalah fleksibilitas. Jika waterfall fleksibilitas sangat rendah karena sudah ditentukan di awal, agile sangat tinggi karena perubahan bisa dilakukan di setiap iterasi. Lalu ada metodologi prototype yang sedang-sedang saja fleksibilitasnya karena fokus pada perbaikan model awal. Selanjutnya ada waktu pengerjaan. Waterfall dilakukan sangat lama karena proses berjalan linear. Jika ada kesalahan diulang dari awal lagi. Untuk agile sangat cepat dan adaptif karena melalui siklus-siklus yang lebih pendek. Sedangkan prototype juga cepat pada tahap awal, namun dia lebih beresiko jika ada perbaikan. Selanjutnya untuk keterlibatan pengguna. Waterfall itu sangat rendah karena didokumentasikan dulu, lalu tidak keterlibatan lagi penggunanya. Untuk agile sangat tinggi karena memberikan umpan balik langsung. Dan untuk prototype juga sangat tinggi karena tingkat keterlibatannya sangat digunakan untuk model awal hingga akhir. Untuk dokumentasi, waterfall sangat terstruktur dan sangat lengkap. Lalu untuk prototype juga fokus pada model, agile juga fokus pada komunikasi verbal, jadi lebih sedikit dokumentasinya. Untuk slide selanjutnya, untuk analisis kasus, di sini ada 3 metodologi dan yang kami gunakan adalah metodologi agile. Mengapa? Karena agile itu lebih adaptif, lebih cepat waktunya, lebih keterlibatan pengguna lebih banyak, dan juga lebih sesuai dengan skala tim yang sangat kecil. Untuk waterfall sendiri itu ada kelemahannya seperti kebutuhan operasi belum jelas 100%,
dan masih terlalu kaku untuk fleksibilitas dan adaptifnya. Untuk prototipe memang lebih cepat, tapi hasilnya belum tentu maksimal karena si pengguna belum tentu tahu kebutuhan dari koperasi. Dan dia juga kurang lebih sama mirip dengan yang kita. Selanjutnya dijelaskan ke saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi solusi. Yang pertama itu ada tahapan pelaksanaan proyek. Jadi yang pertama itu ada perencanaan awal atau initial planning dan product blocking. Itu apa? Jadi itu adalah tim dan pengurus koperasi menyamakan kebutuhan sistem, di mana semua fitur yang dibutuhkan akan disusun dalam menurut prioritas dan akan dibuat dengan urgensi yang paling tinggi. Terus yang kedua itu ada pengembangan iteratif atau sprint, di mana pengembangan dilakukan dalam bentuk sprint. Yang dalam sprint itu terdiri dari 2 sampai 3 minggu. Setiap sprint menghasilkan fitur yang dapat langsung diuji sehingga progres lebih mudah untuk dipantau. Terus yang ketiga ada evaluasi pengguna atau review, di mana di akhir setiap sprint admin koperasi mencoba sistem dan memberikan masukan yang hasilnya digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pada sprint berikutnya. Selanjutnya ada implementasi dan dokumentasi akhir, di mana setelah semua fitur selesai, data manual dipindahkan ke sistem digital. Tim juga menyiapkan dokumentasi dan panduan pengguna agar sistem dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada pembagian peran tim. Yang pertama ada dosen pembimbing sebagai supervisor. Itu apa? Yang bertugas untuk mengawasi kualitas proyek serta memberikan arahan terkait metodologi dan pengembangan sistem. Yang kedua ada programmer atau developer yang bertanggung jawab membangun database, mengembangkan program, dan memastikan seluruh fitur sistem terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada UI UX designer, itu merancang tampilan sistem agar mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna, terutama saat melakukan transaksi. Dan yang terakhir ada admin koperasi atau stakeholdernya, di mana memberikan informasi kebutuhan bisnis dan melakukan validasi untuk memastikan sistem sesuai dengan kondisi operasional koperasi. Lanjut ada rekomendasi risiko proyek dan mitigasi. Perubahan kebutuhan sistem diatasi dengan metodologi agile, sehingga perubahan dapat dimasukkan ke backlog tanpa mengubah sistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah waktu pengerjaan yang sangat singkat, di mana tim fokus pada pengembangan fitur inti melalui pendekatan minimum viable product atau MVP. Yang ketiga ada kurangnya pengalaman pengguna, dilakukan pelatihan dan penggunaan desain yang lebih sederhana agar pengguna lebih mudah untuk beradaptasi. Selanjutnya yang keempat itu ada kesalahan sistem atau bug. Setiap fitur diuji secara berkala melalui unit testing untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan sejak awal. Dan yang kelima ada keterbatasan tim pengembang. Tim melakukan koordinasi rutin melalui daily stand up meeting untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala dengan cepat. Selanjutnya ada rekomendasi implementasi. Yang pertama itu adalah membangun sistem berbasis web atau cloud, di mana sistem berbasis web memungkinkan akses data secara real time dari mana saja dan memudahkan sinkronisasi informasi. Yang kedua, integrasi dokumentasi digital. Setiap transaksi penting dapat disertakan di dokumen digital sehingga proses audit dan pencarian data menjadi lebih mudah. Yang ketiga ada otomatisasi laporan. Sistem dapat menghasilkan laporan penjualan, stok, dan laba rugi secara otomatis untuk membantu pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada melibatkan pengguna secara aktif. Pengguna dilibatkan selama proses pengembangan agar sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada pengembangan berkelanjutan atau maintenance. Pemeliharaan rutin diperlukan untuk menjaga keamanan sistem dan mendukung penambahan fitur di masa mendatang. Oke, setelah pemaparan yang panjang tadi kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi koperasi berasal dari proses pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual. Berdasarkan perbandingan metodologi pengembangan sistem, metodologi agile dinilai sebagai metodologi yang paling sesuai untuk diterapkan pada proyek koperasi mahasiswa ini. Penerapannya juga memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui iterasi, sehingga setiap fitur
setiap fitur diuji dan dievaluasi lebih awal. Melalui implementasi sistem informasi penjualan dan inventaris yang terintegrasi, koperasi mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan, yang pertama, meningkatkan akurasi data, lalu mempercepat proses transaksi dan pembuatan laporan, yang ketiga, mempermudah pengelolaan stok barang, dan yang terakhir adalah menciptakan dokumentasi operasional yang lebih baik. Oke, mungkin segitu saja dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.